Saya mengatakan bahwa itu jelas akan diunggah secara online. Aku sudah memberitahumu loh berkali-kali. Apakah dirinya memang tidak senang dengan debutnya Seunghan atau dirinya pengen menghancurkan karir dari Seunghan? Jika SM tidak mengambil tindakan apapun dalam waktu seminggu, saya akan membeberkan semuanya. Fandom K-pop akan hancur. Annyeonghaseyo, Yusuf Kimimnida. Welcome back to my YouTube channel. Yang nonton gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin lagi dalam kondisi yang gak baik aja nih? Lagi sakit, atau lagi sedih, atau lagi memiliki banyak masalah? Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up. Pogi Hachima. Nah teman-teman, dalam video kali ini tuh kita bakal bahas tentang apa yang terjadi dengan Seunghan. Yang mana nih? Seunghan itu kan belum lama debut ya teman-teman, masih terbilang rookie banget. Dan gak tau kenapa ya, akhir-akhir ini banyak banget yang dibocorkan tentang Seunghan. Mulai dari foto dia sama cewek sampai yang terbaru adalah video dia yang merokok. Waduh. Dan denger-dengar yang nyebarin itu adalah temennya sendiri. Wah, kok bisa kayak gitu sih? Dan untuk lebih jelasnya, langsung aja kita lihat seperti apa yang terjadi dengan Seunghan Race. Dan apakah SM Entertainment akan mengambil tindakan atas hal ini? Oke teman-teman, untuk pertama kita akan kepoin dulu seperti apa profil dan juga fakta dari Seunghan. Dan mungkin buat kalian yang udah tahu tentang hal ini atau nggak mau tahu bisa skip aja ya. Untuk Seunghan sendiri itu lahir dengan nama Hong Seunghan. Dia lahir pada tanggal 2 Oktober tahun 2003. Zodiaknya sama kayak aku, Libra juga. Untuk jenis zodiak saya adalah goat atau kambing. Tinggi badannya 178 cm. Wow, good. Terus untuk blood type atau golongan darahnya adalah A. Dan nationality-nya adalah Korean atau orang Korea. Dan berikut adalah beberapa fakta menarik mengenai Seunghan. Fakta yang pertama, dia itu telah menjadi trainee selama 2,5 tahun. Wow, lumayan juga ya. Role model dari Seunghan adalah Dio EXO. Dia katanya punya kakak laki-laki yang usianya adalah 5 tahun lebih tua darinya. Terus kemudian mengenai kisah castingnya Seunghan. Diceritakan bahwa ketika dia menerima proposal audisi dari berbagai agensi ketika dia berada di tahun ketiga sekolah menengah, dia itu akhirnya memilih SM Entertainment tanpa berpikir 2 kali. Dan Martian dia itu udah yakin banget bahwa ini masa depanku, SM Entertainment. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kesannya kayak melebih-lebihkan banget ya sih. Alright, forget about it. Terus fakta yang berikutnya adalah Seunghan ini suka main piano, tapi kebanyakan main gitar. Dan lagu debutnya juga berjudul Get a Guitar ya. Oke. Next ke fakta yang berikutnya, Seunghan belajar di sekolah menengah seni pertunjukan Seoul. Hobinya adalah jalan-jalan dan bermain FIFA online. Dia cenderung tenang. Setelah dia debut, dia itu pengen tampil di Woo Young Men's Boat Travel. Dia menyukai R&B Soul. Dan dia mengatakan titik pesonanya adalah alisnya yang gelap. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Apakah menurut kalian alisnya adalah titik pesonanya? Atau ada hal lain nih yang menurut kalian titik mempesona dari seorang Seunghan? Nanti langsung saja komen di kolom komentar. Lantas, apa sih yang terjadi dengan Seunghan? Nah teman-teman, di sini ada seorang OP yang sudah merangkum bagaimana kontroversi yang terjadi dengan Seunghan. Adapun untuk si OP ini membuat unggahan tersebut pada tanggal 17 November. Di unggahannya dia mengatakan, "Saya bukan penggemarnya Riz, tapi saya tidak ingin Seunghan meninggalkan grup. Hahaha." Kok ada hahaha-nya sih? Ini gimana nih, jadinya sarkasme atau gimana nih? Dan pada akhirnya postingan ini menjadi salah satu topik pembicara menarik di situs PAN. Unggahan itu secara garis besar memberikan rangkuman dari kontroversi yang timbul. Kontroversi pertama yang dibahas adalah foto ciuman Seunghan Riz yang diduga dengan kekasihnya di sebuah kamar motel bahkan sebelum debutnya. Foto tersebut akhirnya jadi gosip netizen 1 bulan tepat sebelum debutnya secara resmi di Riz. Pada kala itu, Seunghan gak memberikan bantahan dan justru mengaku lalai dengan bocornya foto tersebut. Berikutnya, OP juga membahas bagaimana Seunghan yang memperlakukan seniornya di industri hiburan. Sama terjadi sebelum debutnya, Seunghan Riz dituduh telah menghina penyanyi sekaligus aktor yang bernama Park Ji Hoon yang merupakan ex-member dari Wanna-One. Gak lupa, OP juga menambahkan 2 kontroversi terbaru dari Seunghan. 2 kontroversi itu adalah antara lain pas live sama Soobin, dan satunya adalah kontroversi smoking. Kita mulai dulu ya dari kontroversi ketika dia itu live streaming bersama dengan Soobin TXT. Jadi Yorobun, kontroversi ini terjadi ketika ada sebuah akun di Twitter yang memposting bagaimana video live streaming antara Seunghan dan juga Soobin di Instagram. Dan kalau kita lihat, live streaming itu kayak private banget karena yang nonton cuma 4 orang doang. Dan 4 orang ini dapat kita asumsikan adalah teman-teman mereka ya teman-teman. Karena nggak mungkin gitu live se-private itu bisa ditonton oleh khalayak umum, nggak mungkin. Pasti yang nonton adalah teman-teman mereka sendiri. Dan dalam live streaming itu mereka kayak ngobrol dan juga berbincang sambil berinteraksi. Kurang lebih pada kala itu Seunghan mengatakan seperti ini sama Soobin. "Aku nggak mengatakan ini agar lucu ya. Ini adalah sebuah fakta. Kamu nggak bisa menari, menyanyi, ataupun rap. Kamu cuma merasa senang karena jadi MC di Music Bank kan? Kamu bahkan bisa bertemu dengan Uri Ence."
Dan menanggapi itu, Subin merespon dengan ya menunjukkan sesuatu yang ternyata adalah jari tengah dari salah satu kakinya. Well, kalau kita lihat dari live streaming ini sebenarnya nggak ada yang aneh-aneh banget sih menurut aku ya teman-teman. Menurut aku ini merupakan sebuah conversation yang memang kerap terjadi gitu di lingkup pertemanan, ya nggak sih? Apalagi kalau orangnya sudah deket banget ya, pasti saling roasting seperti itu. Tapi roastingannya bukan untuk menjatuhkan temannya, melainkan untuk bercanda, ya nggak sih teman-teman? Kalau kalian sendiri gimana nih opininya? Nanti langsung aja komen di kolom komentar. Tapi ya pada awalnya itu netizen sempat dibuat bingung nih karena sebagian netizen salah mengartikan dialog mereka atau dalam kata lain mistranslation. Bahkan ada yang sempat netting nih kalau mereka itu menghina Ence, padahal nyatanya nggak menghina Ence sama sekali. Dan setelah dibedah lagi, itu adalah percakapan candaan dari Seunghan untuk Subin. Sebagian netizen meyakini video lab itu terjadi di antara bulan Januari 2023. Dan jika waktunya benar, artinya pada saat itu Seunghan belum resmi masuk line up debut Riz dan masih menjadi trainee. Dan Eurobond, hanya 1 hari setelah kontroversi itu, kali ini muncul sebuah cuplikan yang menunjukkan bahwa Seunghan itu merokok. Dan Eurobond, kalian tahu nggak sih bahwa orang yang memperoleh bocoran video itu untuk diposting di Twitter, itu sempat membahas skandal terbaru terkait video call tersebut dengan seorang temannya. Seunghan diduga menyatakan lega nih karena dia tidak ketahuan merokok. Tak kalah layar percakapan teks dengan Seunghan kemudian bocor. Dan coba kita lihat seperti apa conversationnya. Di sini temannya bilang, aku selalu bilang sama kamu kan untuk menghentikan siaran langsungmu dan jangan terlalu mempercayai temanmu. Saya mengatakan bahwa itu jelas akan diunggah secara online. Aku sudah memberitahumu loh berkali-kali. Terus Seunghan mengatakan seperti ini, lol. Tapi saya melihat setidaknya salah satu dari saya yang sedang merokok enggak diunggah. Dan tepat setelah percakapan ini, video merokok dari Seunghan bocor secara online. Akun yang sama yang membocorkan tangkapan layar tersebut kemudian mengunggah berbagai foto Seunghan yang belum pernah dirilis, yang diperoleh dari sumber serupa. Wow, serem juga ya temennya Seunghan ya. Mainnya kayak gini banget ya teman-teman ya. Terlepas dari masalah-masalah itu, di sini aku pengen tahu motif dari temannya menyebarkan hal itu. Apakah dirinya memang tidak senang dengan debutnya Seunghan atau dirinya pengen menghancurkan karir dari Seunghan? Karena teman-teman, kalau kita pikir-pikir nih, jika dia memang senang dengan debutnya Seunghan, dia pasti akan melindungi temannya, bukannya malah melakukan hal seperti ini. Dan benar sih kata temannya tadi, Seunghan itu memang harus berhati-hati sih dan tidak mempercayai semua orang. Kayaknya dia emang terlalu percaya ya sama semua orang sampai ditusuk dari belakang seperti itu. Cukup miris banget teman-teman. Dan ini ngingetin aku akan kasusnya Kim Garam. Kalau kita berkaca dari kasusnya Kim Garam juga gitu teman-teman. Dia itu ditusuk oleh orang yang pernah menjadi temannya. Tapi temannya ini kan kayak bermuka dua, nusuk dia sama temannya yang lain di belakang. Makanya habis itu dimarahi dan dia itu mengaku dibully dikarenakan hal itu. Dan dikarenakan isu ini, Kim Garam bahkan harus rela melepaskan impiannya menjadi seorang idol dan juga keluar dari Les Sserafim. Cukup disayangkan banget. Dan nampaknya ya untuk SM Entertainment memang harus segera mengambil tindakan. Karena kalau dibiarkan terus menerus, si orang ini bakal terus melakukan hal yang lebih buruk ke depannya. Ya nggak sih teman-teman? Dan Eurobond, kalian tahu nggak sih apa yang terbaru? Di sini ada seorang pengguna Twitter yang men-tweet seperti ini. Coba kita baca ya bagaimana isi cuitannya. Ada 3 berita mengejutkan lagi. Hahaha. Jika SM tidak mengambil tindakan apapun dalam waktu seminggu, saya akan membeberkan semuanya. Begitu berita tersebut keluar, fandom K-pop akan hancur. Terutama fandom generasi keempat. Ini 2 BTW ya, 4. Dan sayang sekali hanya gadis itu yang dilepaskan. Padahal mereka berdua berada di bawah label yang sama. Hahaha. Hong Seunghan menyebarkan fotonya, tetapi hanya gadis itu yang dilepaskan. Pantau terus. Oke, cukup creepy ya. Ini seperti ancaman sih teman-teman. Dan apa sih yang pengen dia inginkan dari SM Entertainment? Apakah dia menginginkan money? Atau apa nih? I don't know juga sih teman-teman. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini dan semoga kita semua dijauhkan dari orang yang menusuk dari belakang atau dalam kata lain, musuh dalam selimut. Well, kita jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi yang lebih hangat dari video kali ini. See you next time dan selamat beraktivitas. Goodbye.